Bukannya Valerie menyepelekan bahwa suaminya adalah seorang bos di sebuah perusahaan. Tanggung jawab sebagai CEO pastilah sangat besar. Tidak heran jika sesekali Jupiter pun harus pulang terlambat dari kantor. Tapi di saat seperti ini, di saat ini adalah hari-hari pertama mereka menjadi pasangan suami istri. Bukankah seharusnya Jupiter sedikit melonggarkan diri dari pekerjaan? Menyebalkan. Valerie turun dari atas ranjang dan langsung menuju pintu di depan sana. Sayang, kau akan kemana? Kau tidak ingin menemaniku di sini? Aku akan ke bawah mencari angin. Ketus sekali suaranya menjawab. Angin? Apa pendingin ruangannya tidak berfungsi? Aku rasa itu dingin. Dia mengangkat tangannya untuk merasakan hembusan dari benda pendingin ruangan itu. Ya Tuhan, Valerie sangat ingin menggigit suaminya yang sangat tidak pengertian. Dia gemas, jengkel dan kesal menjadi satu melihat suaminya yang tidak paham akan keinginan Valerie. Ini dingin sayang, lihat, aku bisa merasakan dingin dari pendingin ruangan itu. Diamlah Peter, suara Valerie meninggi, tidak tahan untuk tidak membentaknya. Tetapi dasarnya Jupiter seperti sengaja, dia turun dari ranjang dengan wajah tidak berdosa. Dia datangi Valerie ke depan pintu yang tengah menatap dengan wajah bagaikan kulit jeruk purut. Sayang, ada apa? Apa ada yang salah? Tidak ada yang salah padamu Peter. Akulah yang salah, berharap kau akan memperhatikanku di hari pertama setelah pernikahan kita. Tapi nyatanya kau justru sibuk dengan pekerjaan itu. Lanjutkan saja, aku akan pergi bermain dengan Rainer dan Nicky. Tetapi kenapa? Aku akan menemanimu. Katakan, kau ingin bermain sesuatu? Cukup. Valerie merasa ini sudah cukup membuat syarafnya kusut di dalam sana. Jika Valerie melanjutkan perdebatan mereka, yakinlah dia sendiri yang lebih dulu gila di sini. Sayang, Peter mendekat hendak memeluk Valerie, tetapi segera dihentikan oleh gadis itu. Stop di sana, Peter. Stop dan tetap berdiri di sana. Jangan coba-coba untuk bergerak, atau aku akan sangat marah kepadamu. Jangan beranjak jika aku tidak menyuruhmu. Dan diamlah di sana sampai aku kembali. Brak. Pintu dia banting setelah mengatakannya. Valerie menyesal setelah membuat ulah di depan suaminya. Ingin sekali dia kembali ke dalam kamar, meminta maaf dan berkata kepada Jupiter bahwa dia hanya ingin diperhatikan. Tetapi gengsi yang datang ke dalam pikirannya membuat gadis itu menjadi acuh. Apakah itu tidak lucu? Aku baru saja membentaknya, lalu datang kembali meminta perhatian. Dialah yang seharusnya melakukan itu. Dia berjalan beberapa langkah, lalu kembali teringat akan perkataannya pada Jupiter tadi. Tapi apakah mungkin dia akan berdiri di sana sampai aku kembali? Sejenak dia berpikir ingin kembali dan memastikan Jupiter tidak mungkin tetap berdiri. Tetapi kemudian Valerie bergumam lagi, berbicara pada dirinya sendiri. Ayolah Valerie, Jupiter tidak sebodoh itu untuk tetap berdiri seperti yang kau katakan. Biarkan dia bekerja dan pergilah menjauh agar tidak terus mengganggu suamimu. Valerie tersenyum kecil. Dia akhirnya sadar bahwa dirinya memang sudah kekanak-kanakan, mengganggu suami yang sibuk bekerja. Sampai di lantai bawah, dia bertemu dengan Jenny yang tengah duduk dengan secangkir kopinya. Wanita tanpa anak itu terlihat sendu, memandang halaman dari jendela kaca yang tirainya sudah tersingkap dengan sempurna. Dari ekspresi wajah Jenny bisa Valerie lihat bahwa sebenarnya gadis itu tidak bahagia meski sudah melepaskan Sammy, laki-laki brengsek peselingkuh itu. Siapa yang akan dengan gampangnya melepaskan suami yang sudah menemaninya bertahun-tahun? Benar, Sammy adalah brengsek, tapi bagaimanapun pastilah banyak kenangan manis yang pernah mereka ukir bersama, sehingga tidak mudah bagi gadis itu untuk melupakan Sammy dalam waktu yang singkat. Kau sudah bangun, Valerie? Suara Jenny terdengar, menarik Valerie dari lamunan panjangnya tentang gadis itu. Dia tergugup merasa diri baru saja tertangkap basah. Iya. Dia tersenyum ramah. Jenny kembali menyapa. Ini hari pertamamu menikah. Seharusnya seorang istri akan bangun lebih lama setelah malam pertama mereka. Tapi ini bukan malam pertama aku dan adikmu tidur bersama.
Aku sudah tidak merasa aneh dengan malam seperti ini? Pikiran Valerie yang menjawab, sembari membayangkan percintaannya dan Peter tadi malam. Itu sebenarnya aku sudah bangun sejak pagi-pagi sekali, kakak ipar. Apakah aku bertanya kenapa kau bangun sangat lama, Valerie? Aku bukan ipar kejam yang mengatur hidup saudara iparnya. Ayolah, kau tidak perlu merasa sungkan kepadaku. Kau sedang mengandung dan kemarin melangsungkan pernikahan. Seharusnya kau beristirahat yang banyak untuk tidak membuat bayimu terganggu di dalam sana, kata Jenny lembut. Suaranya sangat lembut, seperti helaian benang sutra yang siap untuk dipintal. Jenny adalah saudara ipar yang sangat baik, mengerti akan keadaan diri Valerie yang sebagai sesama wanita. Valerie merasa sangat beruntung bisa memiliki saudara ipar seperti ini. Tidak, aku baik-baik aja. Kakak ipar, aku juga tidak pernah berpikiran yang bukan-bukan tentangmu. Benarkah? Jenny bertanya dengan tawa kecil yang keluar dari bibirnya. Aku takut kau mungkin masih kesal dengan pertemuan pertama kita dulu. Maksudnya yang di bandara? Bahkan Valerie sudah tidak terlalu mengingatnya lagi. Valerie bisa memahami perasaan Jenny saat itu. Bagi istri manapun, melihat wajah wanita yang berselingkuh dengan suaminya pastilah akan membuatnya meledak-ledak. Tidak peduli akan penjelasan dari orang lain, yang dia tahu adalah mengeluarkan segala emosi di dalam diri. Aku sudah melupakannya, kakak ipar, jangan dibahas lagi. Valerie mengambil tempat duduk di dekat Jenny untuk menghargai kakak iparnya. Dia sungkan terus berbicara dengan posisi berdiri seperti orang yang sedang bermusuhan. Valerie, selama kau tinggal di sini sebagai Megan, pernahkah Sammy mengambil keuntungan darimu? Mata Valerie membulat akan pertanyaan yang dihadirkan oleh Jenny. Itu membuatnya sedikit kikuk, takut jika Jenny mungkin berpikiran dia dan Sammy sempat menjadi dekat dan ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Kakak ipar, itu aku tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak seperti itu, Valerie. Aku tidak menuduhmu melakukan sesuatu yang salah dengannya. Jenny meluruskan maksud dari pertanyaannya. Maksudku begini, aku tahu Sammy sangat tergila-gila terhadap Megan, sampai membuatnya patuh terhadap perempuan itu. Tapi dengan wajah kalian yang sama persis, aku curiga dia juga mungkin menganggap kau seperti Megan, Valerie. Dia tidak menggoda atau memaksamu melakukan hal yang tidak senonoh, kan? Katanya menjelaskan. Bagaimana Jenny bisa tahu semua itu? Valerie menjadi seperti orang bodoh. Tentu saja Jenny akan lebih tahu akan isi pikiran suaminya. Tentu saja gadis itu sudah mengenal watak suaminya sehingga bisa menebak apa yang terjadi. Dan sesuai dugaan Jenny, memang benar Sammy pernah mengganggu Valerie, bahkan mengancam sangat jahat. Itu tidak akan pernah Valerie lupakan diri ingatannya. Sebenarnya aku sudah lama tahu perselingkuhan mereka. Tanpa mendengar jawaban dari Valerie, Jenny kembali berbicara. Tapi dengan bodohnya aku berpura-pura tidak tahu, membiarkan diriku tersakiti berkali-kali, dan aku juga pasti sudah gila yang membiarkan adikku ikut tersakiti oleh ulah dua iblis itu. Dia tertawa ironis menceritakan tentang rumah tangganya yang kandas. Maksudku, kau mengetahuinya bahkan sebelum Peter dan Megan bercerai? Valerie sangat terkejut mendengar pengakuan dari Jenny yang mengangguk mengiyakan pertanyaannya. Dan kau bisa diam selama bertahun-tahun? Aku terlanjur mencintainya, dan aku juga tidak ingin keluarga ini dipandang rendah oleh orang-orang di luar sana. Aku tahu ini salah, tetapi membiarkan Jupiter ikut terluka, rasanya itu sangat sakit. Dia menyeruput kopinya, meletakkan cangkir itu kembali di atas tempatnya, dan kembali melanjutkan ucapan yang sempat terjeda. Ketika Megan pergi dari sini, aku sangat senang. Aku berharap rumah tanggaku akan menjadi baik ke depannya. Sammy juga berjanji akan menjadi suami yang baik. Dia berkata lebih memilih aku daripada apapun di luar sana. Kami sempat memulai semuanya dari awal, tetapi kemudian semua menjadi hambar. Dia berulah lagi. Sebenarnya Valerie merasa tidak enak hati untuk bertanya demikian. Dia tahu pasti sangat berat bagi Jenny membeberkan kembali segala luka batinnya di depan wanita lain.
Tapi untuk diam dan hanya mendengarkan saja, dia pun takut mungkin Jenny akan beranggapan Valerie tidak respon terhadapnya. Lihatlah tatapan Jenny yang berhenti di inti mata Valerie selama beberapa detik, membuat gadis itu menyesal bertanya, "Maaf, aku sudah lancang." "Tidak, kau tidak demikian. Akulah yang memulainya bercerita padamu." Menarik napas, Jenny pun menatap Valerie sangat serius. "Bolehkah aku berbagi sedikit luka aku, Valerie? Aku tidak memiliki sahabat, dan Jupiter adalah seorang laki-laki. Dan jika aku bercerita dengannya, kurasa itu seperti aku mengajak adikku mengenang luka-luka kami. Jika tidak keberatan, aku ingin membaginya sedikit denganmu." Tidak masalah bagi Valerie. Sebagai sesama perempuan, dia cukup mengerti bahwa gadis di hadapannya ini pastilah sangat tertekan sebab tidak pernah bertukar pikiran dengan seseorang. "Aku akan mendengarkannya, Kakak Ipar. Kakak Ipar boleh berbagi padaku. Kata orang-orang, beban akan sedikit lebih ringan ketika kita menceritakannya dengan seseorang, meski mereka mungkin tidak bisa membantu banyak." Valerie meyakinkan Jenny untuk lebih terbuka padanya. "Tentu saja. Terima kasih sebelumnya, Valerie." Jenny tersenyum ironis. Sebenarnya, Sammy tidak berulah setelah kepergian Megan. Dia baik, aku akui itu. Tapi hatiku terasa hambar. Setiap kali melihat wajahnya, perlahan rasa cinta itu sirna, berganti kebencian. Ingin aku mengungkapkan bahwa dialah selingkuhan Megan, tetapi terasa sangat berat saat melihat adikku menjalani hidupnya yang sudah rumit. Aku tidak tega pada Jupiter untuk mengungkit lagi luka lamanya, sehingga hanya diamlah yang bisa aku lakukan, meski aku sendiri sudah sangat muak melihat wajah Sammy. Tapi Jupiter juga tentu tidak senang melihat kakaknya menderita, Kakak Ipar. Kau tidak boleh hanya berkorban sendiri. Meski sangat tersiksa oleh pengkhianatan dari dua iblis itu, Jenny masih terus menyembunyikan demi membuat Jupiter tidak teringat akan kesakitannya. Jenny lebih memikirkan adiknya dibandingkan hati sendiri yang sudah hancur lebur oleh ulah dari Megan, juga Sammy. "Iya, aku tahu Peter tidak senang, tapi aku tidak ingin keluarga ini menjadi bahan cemooh bagi orang-orang, sehingga adikku menjadi hancur reputasinya. Aku tidak ingin membuka aib baru setelah sekian tahun itu terkunci rapat-rapat. Aku memilih menjauh agar tidak selalu melihat wajah pengkhianat itu di dalam rumah ini, sebab aku tahu Sammy kembali berhubungan dengan Megan saat aku tidak lagi respon kepadanya." Siapapun yang mendengar pengakuan dari gadis ini pastilah sangat tersentuh hatinya. Dia rela mencari tumbal atas kejahatan orang itu demi mempertahankan nama baik dan bisnis adiknya sendiri. Sekarang Valerie menjadi tahu apa alasan Jenny menghilang ke luar negeri selama ini, agar tidak pernah dia membuka mulut itu di depan Jupiter. "Kau kakak yang sangat baik. Kau masih memikirkan adikmu, bahkan ketika hatimu sendiri sudah hancur lebur. Kakak Ipar, Jupiter pasti sangat beruntung mendapatkan kakak seperti dirimu." Puji Valerie tulus. Bahkan ketulusan itu tidak cukup untuk memuji seseorang wanita berhati lembut seperti dia. "Aku berpikir untuk di luar negeri selamanya. Aku sudah bertekad untuk mengubur rahasia itu sendiri di dalam hatiku, sampai tubuhku ikut terkubur di dalam tanah. Tetapi ketika aku dengar kabar yang mengatakan Megan kembali ke rumah ini, aku tidak bisa menahannya lagi, Valerie. Sebab itu, aku menceritakan segalanya pada Peter. Dan pilihanmu sudah tepat, Kakak Ipar. Jika kau menghilang lagi dan tidak memberitahu kebenarannya pada Jupiter, kami pasti akan kalah oleh kelicikan perempuan itu. Sebenarnya Megan telah berusaha membalikkan fakta untuk menjebakku waktu itu." Valerie menceritakan kembali keributan yang terjadi di rumah itu, dan hanya kejujuran Jenny lah yang bisa mematahkan kesaksian palsu di Megan baik pun Sammy. Ini memang menyakitkan, Valerie. Aku sendiri tidak yakin bagaimana bisa aku melalui segalanya. Kau tidak perlu merasa sungkan padaku, oke? Memang kita harus bersyukur semuanya sudah berakhir. Hiduplah bahagia dengan adikku.
dan cintai keponakanku tanpa membedakannya dengan yang berasal dari rahimmu. Itu sudah cukup sebagai balasan untukku karena sudah membantu kalian. Kau paham kan? Seakan dia tahu apa yang sedang Valerie pikirkan, Jenny berbicara dengan ringan tanpa beban. Dua saudara ipar itu pun terdiam untuk beberapa detik. Kisah pilu yang Jenny ceritakan membuat Valerie menjadi sungkan untuk membuka mulutnya lagi. Dia takut jika nanti akan kembali meminta Jenny menceritakan hal-hal yang akan membuat gadis itu bersedih. Tapi Jenny adalah gadis yang tegar. Dia bahkan tertawa melihat ekspresi sungkan di wajah Valerie. Valerie, jangan merasa kau bersalah di sini. Keluarga ini memang sudah rusak jauh sebelum kedatanganmu ke rumah ini. Justru kaulah yang mengubah kesuraman di keluarga ini. Kau adalah anugerah yang membawa kembali kebahagiaan itu untuk adik juga keponakanku. Jadi jangan menjadi merasa bersalah.